melegitimasi kebijakan politik dalam konteks reshuffle kabinet. Yang tentu saja banyak pro kontra, banyak pendapat, dan saya sendiri memiliki pendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto hari ini tidak dalam konteks memperbaiki tata kelola pemerintahannya dengan menghadirkan menteri-menteri tertentu yang nantinya akan memenuhi ekspektasi publik untuk melayani masyarakat dengan baik, meningkatkan kinerja, memberikan keadilan, memberikan aspek yang positif bagi tata kelola pemerintahan. Tetapi saya lebih membaca ini adalah bagian dari repetisi kebijakan kekuasaan sebelumnya yang menunjuk sejumlah menteri berdasarkan garis politik yang berkesesuaian dengan kepentingan Prabowo Subianto, atau bahasa umumnya kita bisa sebut ini adalah hanya proses lanjutan untuk bagi-bagi kue kekuasaan. Di situ poinnya. Poinnya saya masih melihat ini adalah hanya bagian dari bagi-bagi kue kekuasaan yang memang tidak bisa dibagi secara langsung pada saat pelantikan kementerian pertama kali, tapi akan dipergulirkan melalui sejumlah reshuffle kabinet, baik dengan mengganti atau menambah, bahkan menambah nomenklatur kementerian dan lembaga demi untuk mengakomodir orang-orang yang selama ini sudah memberikan peran atas terpilihnya atau dilantiknya Saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Di antaranya misalnya kita tahu ada bahasa komunikasi politik secara simbolik tentang kehadiran Rocky Gerung tadi. Yang pertama ingin saya tegaskan ini adalah bagian dari komunikasi implisit kekuasaan kepada rakyat bahwa setidak-tidaknya hari ini kebijakan politik Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle kabinet disetujui atau setidaknya ya dihadiri representasi rakyat, dalam hal ini Rocky Gerung, sehingga boleh atau bisa dikatakan tindakan ini secara politik dianggap legitimate begitu. Dan tentu saja Rocky Gerung yang sudah hadir dalam konteks pelantikan Jumhur Hidayat tidak akan secara vulgar melakukan kritik terhadap dinamika pembagian kursi kekuasaan. Dan saya tidak akan mendengar tentunya ke depan, atau mungkin juga bisa, tetapi setidaknya sampai hari ini Rocky Gerung tentu tidak akan mengatakan ini adalah bagian dari politik bagi-bagi kue kekuasaan sebagaimana secara terbuka dan tegas saya sampaikan. Ini tentu anomali karena biasanya tentu saja seorang Rocky Gerung dengan pisau analisis dan daya kritiknya yang tajam mampu membedah segala hal-hal yang publik tidak pernah memikirkannya, dan ketika disampaikan publik meyakininya itu sebagai sebuah kebenaran. Itulah daya kritisme seorang Rocky Gerung. Kepada rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita coba akan ulas tentang reshuffle kabinet atau istilah umumnya ya bagi-bagi kursi kekuasaan ya di lingkaran kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang memang kita ketahui ada sejumlah nama yang masuk kabinet yang kita juga tidak asing dengan nama yang masuk tersebut, dan termasuk diantaranya adalah Jumhur Hidayat. Dan kita ketahui Jumhur Hidayat sebelumnya adalah bagian dari pihak-pihak yang mengkritisi kekuasaan di era Joko Widodo dan saat itu sempat masuk penjara dengan vonis 10 bulan. Namun memang di era Prabowo Subianto ini Jumhur ya mendapat bagian akhirnya dari kue kekuasaan, ya ini Jumhur diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup begitu. Ada 9 nama yang masuk dalam reshuffle kabinet yang hari ini kita ketahui telah diumumkan oleh Prabowo Subianto. Di antaranya memang ada nama-nama yang juga tidak asing. Misalnya ada di KSP Dudung Abdurrahman, kemudian juga ada nama orang yang sering kita kenal dengan surveinya, yakni Muhammad Kodari begitu, juga masuk di bagian penasihat urusan media, urusan komunikasi begitu. Juga ada nama Hasan Nasbi yang juga masuk di dalam daftar nama reshuffle kabinet ini. Jadi ada juga nama yang dirotasi ya dari satu kementerian ke kementerian yang lain, tapi tidak dibuang gitu. Tapi saya tidak akan terlalu menyoroti tentang komposisi menteri, tetapi yang menarik untuk kita bahas adalah kehadiran ya raja kritik, kita bisa bilang begitu ya, yakni Rocky Gerung dalam prosesi pelantikan atau pengumuman kabinet yang baru saja di reshuffle, di mana Rocky Gerung mengaku mendampingi Jumhur Hidayat dan sudah lama menjadi mitra diskusi Jumhur Hidayat. Hadir bukan menandakan Rocky Gerung ada pada barisan pemerintahan atau barisan kekuasaan, tapi Rocky
mengaku hadir dalam rangka mewakili masyarakat sipil. Sempat beberapa statement yang disampaikan Rocky juga sudah beredar, di antaranya soal ethic of right dan ethic of care, dan dia juga cerita tentang bahasa komunikasi dari seskap kabinet Prabowo Gibran, yakni bahasa yang dia sebut secara implisit disampaikan dan juga secara eksplisit ya disampaikan dengan bahasa tubuh ya, yang kemudian dia menyebut ada juga momentum tertentu yang pada waktunya komunikasi itu disampaikan oleh Seskap Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kemudian Rocky Gerung juga menyoroti tentang formula atau komposisi kabinet, termasuk kehadiran Jumhur Hidayat yang meskipun pernah menjadi narapidana juga nanti akan melengkapi kabinet itu. Tapi saya akan lebih fokus membahas dari sisi bahasa semiotik atau bahasa simbol tentang keberadaan Rocky Gerung dalam prosesi pelantikan reshuffle kabinet, yakni kehadiran Jumhur Hidayat, yang saya akan kaitkan dengan kehadiran sejumlah tokoh-tokoh pergerakan yang selama ini juga suaranya lantang menyampaikan kritikan kepada pemerintahan Prabowo Gibran, yakni kehadiran misalnya beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 atau 2,5 bulan yang lalu kan ada Abraham Samad, mantan ketua umum KPK, mantan ketua KPK, ada Muhammad Said Didu, mantan sekretaris BUMN, ada Prof. Siti Zuhroh selaku peneliti dari LIPI, juga ada diantaranya adalah Susno Doaji, begitu, mantan Kabar Eskrim. Saat itu memang konteksnya adalah bagaimana Prabowo Subianto mengundang elemen masyarakat sipil yang representasinya diantaranya diwakili oleh Abraham Samad, Said Didu, Prof. Zuhroh, begitu. Yang saat itu justru yang disampaikan adalah bukan dalam konteks untuk melegitimasi kebijakan presiden, tapi dalam rangka untuk coba menyerap apa yang saat ini sedang ada dalam benak rakyat atau apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang setidaknya direpresentasikan atau diwakili atau disampaikan oleh tokoh-tokoh yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi ada Abraham Samad, ada Said Didu, ada juga Susno Doaji, termasuk adalah Prof. Siti Zuhroh. Nah, konteksnya ini berbeda sekali dengan hadirnya Rocky Gerung. Memang benar Rocky Gerung tidak hadir dalam konteks diundang oleh Presiden. Rocky mengaku hadir dalam rangka mendampingi mitra diskusinya, yakni Jumhur Hidayat yang memang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Namun kehadiran Rocky tidak mungkin ada di dalam prosesi yang berkaitan dengan kekuasaan, terutama dalam tata kenegaraan tentang pelantikan jabatan menteri tanpa persetujuan Presiden. Bahkan Rocky mengaku sempat berdiskusi dan bercanda-canda dengan Prabowo Subianto. Artinya konteksnya kehadiran Rocky tidak sedang dimintai apa pendapat Rocky dan apa yang sedang beredar di masyarakat yang mampu diindra oleh Rocky untuk disampaikan kepada Presiden. Namun secara semiotik kehadiran Rocky hanya hadir dalam rangka untuk melegitimasi keputusan politik Presiden, yakni di mana Presiden mengambil langkah reshuffle kabinet dan diantaranya menempatkan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Lalu apa relevansinya dengan kritisme masyarakat sipil terhadap kekuasaan dengan kehadiran Rocky begitu? Memang kita tidak bisa secara simplifikasi mengatakan ini adalah bagian dari akhir kritik publik terhadap kekuasaan dengan hadirnya Rocky, seolah secara simbolik representasi kritik publik sekarang hadir atau ada di samping kekuasaan. Tidak demikian. Namun kekuasaan secara manis mampu mengartikulasi kehadiran Rocky setidak-tidaknya implisit, walaupun tidak secara eksplisit tentunya, melegitimasi kebijakan politik dalam konteks reshuffle kabinet yang tentu saja banyak pro kontra, banyak pendapat,
Dan saya sendiri memiliki pendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto hari ini tidak dalam konteks memperbaiki tata kelola pemerintahannya dengan menghadirkan menteri-menteri tertentu yang nantinya akan memenuhi ekspektasi publik untuk melayani masyarakat dengan baik, meningkatkan kinerja, memberikan keadilan, memberikan aspek yang positif bagi tata kelola pemerintahan. Tetapi saya lebih membaca ini adalah bagian dari repetisi kebijakan kekuasaan sebelumnya yang menunjuk sejumlah menteri berdasarkan garis politik yang berkesesuaian dengan kepentingan Prabowo Subianto, atau bahasa umumnya kita bisa sebut ini adalah hanya proses lanjutan untuk bagi-bagi kue kekuasaan. Di situ poinnya. Poinnya saya masih melihat ini adalah hanya bagian dari bagi-bagi kue kekuasaan yang memang tidak bisa dibagi secara langsung pada saat pelantikan kementerian pertama kali, tapi akan dipergulirkan melalui sejumlah reshuffle kabinet, baik dengan mengganti atau menambah, bahkan menambah nomenklatur kementerian dan lembaga, demi untuk mengakomodir orang-orang yang selama ini sudah memberikan peran atas terpilihnya atau dilantiknya Saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Di antaranya misalnya kita tahu ada Babe Haikal di Kementerian di Badan Kehalalan, ya begitu. Ini kan sebuah badan yang sebelumnya tidak kita kenal. Sebuah badan yang secara urgensi juga sebenarnya sudah bisa diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia ketika itu. Namun sekali lagi dengan dimunculkan badan ini, tentu ini akan mengakomodir sejumlah orang-orang yang selama ini sudah berperan dalam rangka yang menjadikan seorang Prabowo Subianto sebagai presiden, termasuk dan diantaranya adalah Haikal Hasan begitu. Subscriber kecil rahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum pasti tahulah banyak hal yang bisa kita bahas. Tapi saya ingin membahas secara simbolik bahasa komunikasi politik secara simbolik tentang kehadiran Rocky Gerung tadi. Yang pertama ingin saya tegaskan ini adalah bagian dari komunikasi implisit kekuasaan kepada rakyat bahwa setidak-tidaknya hari ini kebijakan politik Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle kabinet disetujui atau setidaknya ya dihadiri representasi rakyat dalam hal ini Rocky Gerung, sehingga boleh atau bisa dikatakan tindakan ini secara politik dianggap legitimate begitu. Dan tentu saja Rocky Gerung yang sudah hadir dalam konteks pelantikan Jumhur Hidayat tidak akan secara vulgar melakukan kritik terhadap dinamika pembagian kursi kekuasaan. Dan saya tidak akan mendengar tentunya ke depan, atau mungkin juga bisa, tetapi setidaknya sampai hari ini Rocky Gerung tentu tidak akan mengatakan ini adalah bagian dari politik bagi-bagi kue kekuasaan sebagaimana secara terbuka dan tegas saya sampaikan. Ini tentu anomali karena biasanya tentu saja seorang Rocky Gerung dengan pisau analisis dan daya kritiknya yang tajam mampu membedah segala hal-hal yang publik tidak pernah memikirkannya, dan ketika disampaikan publik meyakininya itu sebagai sebuah kebenaran. Itulah daya kritisme seorang Rocky Gerung. Di sisi yang lain saya kira ini juga bagian dari pesan kepada barisan kekuasaan dan barisan relawan dan barisan yang selama ini ya memberikan saham politik atas terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden, semacam insentif dari kekuasaan bahwa siapapun yang berkorban berjuang untuk Prabowo tentu pada waktunya akan mendapatkan jatah kue kekuasaan. Tinggal saya sekarang apakah ada yang merasa punya peran sehingga terpilihnya Prabowo, sehingga hari ini merasa menunggu giliran untuk mendapatkan kue kekuasaan. Kalaupun tidak pada posisi sebagai menteri, setidak-tidaknya sebagai komisaris BUMN. Karena ternyata legasi bagi-bagi posisi jabatan komisaris, bahkan sejumlah nomenklatur direktur di lingkaran badan usaha milik negara atau BUMN sejak era Joko Widodo yang menjadi jatah para relawan itu dilanjutkan atau dilegitimasi atau dilestarikan di era Prabowo Gibran. Dan kita tahu bahkan ada seorang terpidana, yakni Sylvester Madudina, ternyata juga masih mendapatkan jatah sebagai komisaris BUMN. Saya kira rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
ada yang kemudian membaca apakah ini bagian dari upaya untuk membungkam kritik rakyat? Oh tidak, karena begini, setiap kritikan publik, ketika kritik itu mewakili rakyat, maka rakyat akan mengasosiasi sebagai bagian dari pihak yang memiliki pendapat yang sama, keyakinan yang sama, bahkan merasa kebenaran itu diwakili dan disampaikan oleh kritikus tersebut. Artinya pembersamaan terhadap tokoh kritikus itu bukan karena sosoknya, tetapi karena apa yang dia sampaikan, dia asosiasi sama dengan sikap batin, perasaan, dan pemikiran yang ada di tengah-tengah rakyat. Namun manakala tokoh itu menyampaikan pandangan dan sikap politik yang berseberangan, tentu masyarakat tidak akan menjadi taklid buta. Hanya mungkin masyarakat akan mencoba melakukan identifikasi mana tokoh-tokoh baru yang bisa diasosiasi, diamplifikasi pendapatnya karena apa yang disampaikan tokoh tersebut sejalan dengan apa yang menjadi aspirasi rakyat gitu. Misalnya kalau kita bicara tentang kedatangan Abraham Samad, Muhammad Said Didu, Profesor Siti Zuhro, termasuk mantan Kabar Reskrim Polri, yakni Susno Dwaji, yang saat itu memang apa yang disampaikan adalah benar-benar apa yang saat ini menjadi aspirasi rakyat. Misalnya saya kutip ulang tentang apa masukan rakyat untuk proses reformasi di tubuh institusi Polri. Setidaknya saat itu reformasi Polri itu dibaca pada dua hal. Pertama, pergantian pucuk pimpinan Polri, yakni tuntutan masyarakat agar Listio Sigit Prabowo segera dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri, digantikan dengan sejumlah jenderal polisi lainnya, karena kita punya banyak jenderal polisi yang tentu punya kapasitas, dedikasi, integritas, yang layak juga menduduki posisi jabatan Kapolri begitu. Apalagi Listio Sigit Prabowo sudah terlalu lama, sudah 5 tahun lebih menduduki jabatan Polri, dan jabatan-jabatan di institusi Polri termasuk ASN kenapa selalu dirotasi secara berkala dan dalam waktu tertentu itu kan diantaranya agar tidak muncul kekuasaan yang menghasilkan raja-raja di wilayahnya masing-masing. Misalnya kenapa Polri, Polres, Kapolres, Kapolda dirotasi maksimum jabatan mereka 2 tahun, ya agar tidak menjadi raja di wilayahnya, tidak diintervensi cukong, tidak ada oligarki yang kemudian membina, atau bahasa tepatnya ya menternak dirinya, sehingga tugas layanan institusi kepolisian tidak lagi melayani masyarakat tapi melayani kepentingan oligarki di wilayah itu, karena si pejabat ini sudah diternak oleh oligarki itu. Kalau dirotasikan akan berganti lagi sehingga ada penyegaran gitu. Itu diantaranya. Tapi jabatan Kapolri ini kan sudah hampir ya di atas 5 tahun lah, sehingga masyarakat saat itu diantara yang disampaikan oleh Abraham Samad, aspirasi tentang reformasi Polri itu konkret, diantaranya adalah pergantian pucuk pimpinan Kapolri, begitu. Penggantian Listio Sigit Prabowo. Yang kedua, reformasi Polri itu menurut aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Abraham Samad, dan itu juga mewakili kita, saya juga. Jadi bagaimana reposisi institusi Polri tidak lagi di bawah presiden secara langsung, namun ditaruh di bawah kementerian atau lembaga. Hanya saat itu yang sedang difikirkan adalah apakah di bawah kementerian yang sudah ada atau perlu membentuk kementerian baru sebagai kementerian yang menaungi institusi Polri. Apa presidennya atau setara ketatanegaraan, apakah dimungkinkan? Oh, sangat dimungkinkan. Misalnya lembaga institusi TNI, Tentara Nasional Indonesia, itu tidak langsung di bawah presiden, tetapi di bawah Kementerian Pertahanan. Maka wacana yang berkembang, usulannya diantaranya adalah Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri, atau presiden membentuk kementerian khusus untuk menaungi institusi kepolisian begitu. Nah, ini sesuatu yang memang berkembang. Misalnya kalau kita bicara tentang Said Didu, ya bicara tentang proyek oligarki PIK 2 yang selama ini sering disuarakan Said Didu. Jadi hari ini pun aspirasi yang berkembang di masyarakat itu tidak sekedar mencabut status PSN PIK 2,
tidak sekedar melakukan segel terhadap 1.601 hektar di kawasan Tropical Coastland di Kecamatan Paku Haji, area industri properti PIK 2, tidak sekedar menjadikan Arsin dan kawan-kawan Kades Kohot dalam kasus pagar laut dan korupsi laut divonis 3,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan karena melanggar pasal 9 Undang-Undang Tipikor, jadi melakukan penggelapan dalam jabatannya. Tidak sekedar itu, tetapi ada semacam tindak lanjut, misalnya penyegelan Satgas PKH, penertiban kawasan hutan terhadap proyek Tropical Coastland PIK 2 itu disertai dengan tindak lanjut, yakni pengembalian fungsi hutan lindung, yakni berupa kawasan hutan mangrove di Kecamatan Paku Haji yang hari ini sudah digusur oleh PIK 2 menjadi kawasan industri properti. Nah, ini yang sebenarnya mewakili apa yang menjadi masyarakat. Tetapi hari ini kalau kita kaitkan dengan kunjungan Rocky Gerung ke istana dalam konteks mendampingi Cumhur Hidayat, tidak dalam konteks itu. Bahkan semacam memberikan puji-puji pada kekuasaan. Puji-puji pada Prabowo, puji-puji pada Setkap Kabinet Teddy Indrawijaya, dengan bicara soal etik, ya, baik etik of right maupun etik of care, ya, tentang bahasa body language, tentang apa yang harus secara eksplisit disampaikan, mana yang implisit ya dikeluarkan menunggu momentum tertentu. Tentu itu semua tidak ada kaitannya dengan apa yang menjadi kepentingan rakyat, tidak ada kaitannya dengan apa yang menjadi aspirasi rakyat, dan justru ini bisa dipahami publik sebagai bagian dari upaya melegitimasi kekuasaan, termasuk yang paling dekat adalah melegitimasi kebijakan reshuffle kabinet yang sejatinya bagi masyarakat, ya kita bisa lihat ini hanyalah repetisi tentang bagi-bagi kursi kekuasaan, bagi kue kekuasaan di lingkaran istana, di lingkaran orang-orang yang pernah punya peran. Tentu orang-orang seperti Ahmad Kozinudin tidak mungkin dapat bagian kue kekuasaan, karena seorang Ahmad Kozinudin tidak pernah punya peran langsung kepada Prabowo Subianto sehingga menjadikan seorang Prabowo bisa menjadi presiden gitu. Apalagi Ahmad Kozinudin selalu konsisten mengkritik pemerintahan Joko Widodo dulu dan hari ini pun sama saja. Misalnya dalam konteks ijazah palsu, hari ini belum ada tindakan kekuasaan untuk melerai keterbelahan anak bangsa dengan memerintahkan kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya agar segera berhenti kemelut antara anak bangsa hanya karena selembar dokumen. Subscriber channel rahmati Allah. Ini pula yang saya hendak mengingatkan kepada antum juga kita semua agar tidak mengasosiasi dukungan itu pada sosok, tetapi pada value, pada apa yang dia sampaikan, atau pada substansi persoalan kebangsaan yang hari ini diperdebatkan. Nah, jika kita punya asosiasi pemikiran dan pendapat yang sama, maka kita amplifikasi, kita dukung pernyataan tokoh, kritikus, dan yang lainnya. Tetapi jika itu tidak berkesesuaian, tentu kita harus melepaskan loyalitas kepada sosok ini, karena kita tetap bicara tentang membersamai, memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita rakyat, kehendak rakyat, ya, kesejahteraan rakyat, keadilan bagi rakyat, penegakan hukum yang adil, politik yang benar-benar melayani rakyat, politik yang benar-benar menjaga keamanan rakyat. Bukan politik yang hari ini justru membebaskan kawasan udara kita untuk asing. Karena batasan kedaulatan negara itu bukan hanya batasan kawasan bumi atau batasan kedaulatan laut, tapi juga ruang udara. Ya, kita ketahui beberapa waktu yang lalu Menhan datang ke Amerika Serikat, bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan Amerika, merencanakan tentang kerjasama wilayah kedaulatan udara di Indonesia agar bisa dilewati oleh pesawat-pesawat dengan batas kedaulatan teritorial Indonesia, tetapi oleh otoritas TNI AL dianggap hanya ya numpang parkir, tidak mengganggu kedaulatan kita, dan seterusnya. Ini tentu sangat memprihatinkan. Tapi yang jelas kehadiran Rocky Gerung ini memang sesuatu yang anomali, ya, tidak biasa, karena selama ini tidak pernah Rocky hadir di istana, apalagi dalam konteks untuk melegitimasi sebuah kebijakan politik bagi-bagi kekuasaan. Dalam hal ini reshuffle kabinet. Walau dengan argumentasi bahwa Rocky sudah biasa ya berdebat, berdiskusi dengan Prabowo, dan apalagi ketika Prabowo dalam Pilpres 2019 misalnya, 2014 maksud saya, dan sebelumnya saat itu memang ketika Prabowo kalah 2 kali dengan Joko Widodo, memang diantaranya di situ ada
posisi Rocky yang mempersamai Prabowo Subianto begitu. Walau tidak sebagai tim sukses, tapi kita bisa memberikan tafsiran setiap kritikan yang dilakukan oleh Rocky Gerung kan tentu pada kekuasaan existing, dan kekuasaan existing saat itu kan tidak dipegang Prabowo. Sehingga apa yang disampaikan Rocky itu secara politik menguntungkan posisi Prabowo sebagai kandidat capres yang tidak incumbent begitu. Saya akan coba ini ya, baca beberapa komentar. Nanti kita akan ulas komentar-komentar itu sepanjang ada waktu. Kalau nanti waktu udah habis, ya mau gimana lagi, kita akan akhiri ya. Tapi ini susah sekali di HP saya satunya untuk sebentar. Sambil menunggu. Tidak jadi ya saya baca karena ada kendala teknis di HP satunya. Tapi yang jelas apa yang kita ulas hari ini untuk memberikan pandangan bahwa memang kita itu harus bisa mengambil posisi yang independen dalam melihat konteks kebangsaan hari ini ya. Kita harus tetap pada posisi menjadi masyarakat yang dalam bahasa agama itu melakukan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bahkan kita jangan sekalipun mendatangi pintu-pintu kekuasaan, terlepas kita tidak punya niatan melegitimasi kebijakan yang zalim dari kekuasaan, tetapi publik atau masyarakat atau umat ini akan memberikan tafsiran, dan diantaranya tafsiran itu adalah kita mendukung kekuasaan, dan belum tentu kekuasaan itu akan selalu konsisten adil, dan karena itulah kita harus menjaga jarak dengan kekuasaan. Kita harus tetap berada membersamai rakyat untuk mengontrol hak rakyat ini ditunaikan oleh kekuasaan, bukan sebaliknya. Kita berdiri di samping kekuasaan untuk melegitimasi kebijakan kekuasaan, dan implisit itu akan menjadi semacam tirai atau bahkan benteng-benteng kekuasaan dari kritikan masyarakat. Sekarang channel yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya pikir ini saja yang pertama perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti kita bisa akan ulas lagi perkembangan selanjutnya. Dan memang tidak terlalu penting sih soal siapa yang hari ini dilantik menjadi pejabat ya. Karena ya kita tahulah apapun yang dilakukan oleh pejabat, siapapun pejabatnya, saya bisa menyatakan tidak akan ada korelasi positifnya secara signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Karena hari ini kita lihat memang rakyat itu seperti hanya objek ya, hanya menjadi korban politik. Sebelum menjadi penguasa dijanjikan A sampai Z, setelah jadi penguasa A saja tidak dilakukan. Jadi kita terlalu banyak diminabobokkan atau bahasa tegasnya ditipu oleh politisi-politisi kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.